to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your
land. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Oh, I will know that you are God and trust in your name, Lord. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri aja. Boleh kita bangkit berdiri. Izinkan saya bertanya dari depan ini, adakah yang baru pertama kali hadir ibadah kita pada pagi hari ini? Kalau ada, boleh lambaikan tangannya. Boleh saya lihat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak Ibu di sana, Ibu kita. Boleh disalam. Di atas ada nggak Bapak Ibu? Oke. Puji nama Tuhan. Minggu depan bisa kita bersama-sama hadir dan beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan bacakan sepanjang 1 bulan ini untuk tema kita. Nah, untuk tema September 2025 saya bacakan dulu. Tahun Koneksi Ilahi dan Kesukaan Besar, The Feel of Divine Connection and Great Joy. Ini yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
ke-11. Nah Bapak Ibu, untuk ayat yang 10 sampai 11 mari kita sama-sama membaca untuk tema sepanjang 1 bulan ini. 1, 2, 3 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Charles Jonan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat urapan-Mu ya Tuhan, buat kehidupan kami ya Tuhan sepanjang 1 minggu kemarin ya Tuhan. Hingga hari ini ya Tuhan kami bisa datang berkumpul beribadah untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja ditinggikan. Kami mulai ibadah kami, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, amin. Yang dalam keadaan baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sebab sukacita surga ada di tempat ini. Dan itu memenuhi kita semuanya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia ada mendampingi seluruh hidup kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Roh punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia ada selama-lamanya dalam hidup kita. Dia Yesus Tuhan kita. Mari umat Tuhan bersama-sama kita puji Allah kita. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya.
Yesus ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Allah yang dahsyat. Woo! Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima Bapak Ibu Saudara. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan tangannya. Haleluya. Ada dalam hati. Takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatan kami. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Engkau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk mari bersama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya Allah yang penuh dengan sukacita dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan. Papara, 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 papara. Haleluya. Mari bersama-sama katakan kita ke surga. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Ya Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan iman. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama kita katakan.
Ayo berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sebelum duduk, berikan jabat tangan, katakan kiri kanan, Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Sebab dia adalah sukacita dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari bersama-sama kita katakan Yesus kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang menyembah-Mu Raja kami. Sembah dan puji penuhi Kami datang menyembah-Mu Tuhan. sembah dan Puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan ke surga, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh yang layak disembah ya Tuhan. sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang layak.
Allah yang layak disembah, layak dipuji. Inarala masyandara namayasi. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, agungkan Raja kita, katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Kau yang layak ya Tuhan. Layakkah Kau Tuhan? Yesus Raja di atas. Mari terus sembah Dia. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja sekali lagi segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu yang kudus, kami angkat tangan kami untuk negeri ini. Kami berdoa biar Tuhan mencurahkan hujan pertobatan. Biar roh takut akan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami, ya Aba. Mulai dari Aceh sampai Papua. Biarlah kuasa ilahi turun atas negeri kami. Kami berdoa untuk seluruh para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Biar roh takut akan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Biarlah roh Allah berdaulat atas seluruh para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan yang memberikan hikmat marifat, otoritas untuk mengambil keputusan mengamankan situasi yang ada. Sehingga kami boleh melihat damai sejahtera ada di tengah-tengah negeri kami. Pemulihan ada di negeri kami. Pemulihan ekonomi akan terjadi.
kasih ya Tuhan. Bahkan kota Batam ada dalam berkat-Mu. Biar damai sejahtera Allah dan pemulihan turun atas kota Batam. Kami juga angkat tangan kami untuk hamba-hamba-Mu, para pemimpin rohani kami. Hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo sebagai pembina kami. Hamba-Mu Bapak Bambang Yonan pembina kami. Hamba-Mu Bapak Edi Praitno. Hamba-Mu Bapak Insinyur Cinduan. Wakil-wakil gembala kami di tempat ini. Dan yang pastor kami Pak Yehan. Kami berdoa Tuhan berikan wahyu-Mu atas hamba-hamba-Mu. Menuntun gereja-Mu, umat-Mu di akhir zaman. Sehingga gereja-Mu menjadi gereja menuai jiwa-jiwa. Membawa damai kekuatan bagi seluruh umat-Mu. Oh, ralalabasaka maralalabalabalabalabalabash. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini Tuhan menuntun kami. Untuk kami terkoneksi dengan ilahi. Kami percaya berkat Allah turun atas umat-Mu, atas gereja-Mu. Ada damai sejahtera, ada perlindungan bagi gereja-Mu. Ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati dan membuat kami bertumbuh. Kami gereja-Mu tidak perlu takut menghadapi situasi yang ada. Karena kami tahu yang menyertai kami Allah yang luar biasa. Haleluya. Jadi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Biarlah hari ini hati Tuhan disenangkan. Biarlah pujian kami naik ke hadapan-Mu. Yang terutama keberadaan kami pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu. Bukankah ini rumah-Mu ya Aba? Di tempat ini kami bertemu dengan Bapa yang menerima kami apa adanya. Kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu kami banyak kesalahan. Tetapi setiap kali kami datang ke dalam rumah-Mu, Engkau membuka tangan dan Engkau mengundang kami untuk datang mendekat kepadamu. Engkau mengatakan datanglah yang letih dan yang lesu dan yang terbeban berat. Maka Engkau akan memberikan kelegaan. Tuhan, kami datang pada hari ini. Mohonkan pengurapan dan kekuatan yang baru. Kami mohonkan pimpinan Tuhan pada masa-masa yang tidak menentu. Pada tahun-tahun yang tidak kami ketahui. Kami perlu tuntunan Tuhan untuk menuntun jalan kami. Sehingga kami Tuhan tidak ke kiri, tidak ke kanan.
Tetapi mata kami boleh hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami boleh menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berkata, ya Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak. Sempurnakan kami. Genapi Tuhan janji-janji-Mu melalui diri kami. Kami ucapkan terima kasih untuk keluarga kami. Kami ucapkan terima kasih untuk pekerjaan kami. Kami ucapkan terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Kalaupun sebentar lagi kami duduk dan mendengarkan pesan-Mu, kiranya Engkau berkenan Tuhan membukakan pengertian-pengertian yang baru. Kami buka hati kami, kiranya Engkau bekerja. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Shalom. Nah, tahun ini atau bulan ini temanya adalah tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Sebelum saya masuk ke dalam topik atau tema ini, saya ingin bicara sedikit untuk bisa kita menyambung. Apa sih yang terjadi pada saat sekarang ini? Dan apa yang Tuhan akan kerjakan di tahun 5786. Nah, saya ingin kita menyimak sedikit apa yang terjadi atas bangsa dan negara kita. Apakah ada rasa ketidakpuasan saat ini akan kinerja daripada pemerintah? Itu menjadi tanda tanya. Dan kemudian apakah ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk atau rakyat Indonesia yang melukai hati daripada bangsa kita? Apakah ada kesenjangan sosial antara para elit politik dengan para rakyat yang disebut dalam tanda kutip jelata? Nah, saya ingin bicara mengenai situasi yang saya namakan di negara Konoha. Oke, boleh ya? Nah, di awal tahun, persis pada waktu 100 hari pemerintahan di negara Konoha pada bulan Februari. Ini nggak ada di sini karena memang saya tidak cantumkan. Nah, ada yang disebut Konoha gelap. Halo, pernah dengar itu? Itu persis 100 hari pada waktu pemerintahan di negara Konoha. Ini adalah kekhawatiran daripada warga negara Konoha terhadap masalah bangsa yang ada. Dan kemudian mahasiswa mulai bergerak pada tanggal 17-19 Februari dan menuntut penyelesaian beberapa masalah dan tuntutan kepada pemerintah. Dan kemudian setelah itu ada tagar yang kedua yang berbicara mengenai apa, saudara? Selain Konoha gelap, apa? Kabur aja dulu. Pernah dengar? Nah, ini berdekatan ya. Ini sebagai bentuk kekecewaan daripada generasi muda terhadap kondisi ekonomi, sosial, keadilan di dalam negeri. Kondisi ini diduga oleh karena adanya kebijaksanaan yang tidak pro rakyat dan melukai hati rakyat. Nah, pada waktu itu orang mengatakan begini, kondisi ekonomi Indonesia baik kok. Tetapi ada sebagian bilang, oh kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan baik. Lalu muncullah kata-kata pada waktu orang jalan-jalan di mall yang dikatakan rojali. Tahu artinya? Apa? Rombongan jarang beli. Mereka hanya lihat-lihat saja di mall, tapi nggak pernah beli. Kemudian disebut adalah rohana, tahu? Rombongan hanya nanya-nanya saja. Kemudian timbul lagi namanya ini roh halus. Bukan. Roh halus itu adalah rombongan hanya elus-elus aja.
Udah nanya-nanya dielus-elus tapi nggak beli. Ini sangat populer pada waktu itu, ya. Nah, kemudian kita lihat lapangan pekerjaan sulit. Setiap kali kalau dibuka kesempatan untuk bekerja, kita lihat panjangnya antrian, ya. Nah, kita lihat bahwa pekerjaan itu menjadi sukar. Banyak pabrik besar itu tutup. Bahkan yang kita lihat sekarang ini, perusahaan yang zamannya dulu itu yang sangat besar, perusahaan rokok yang tutup juga. Mereka harus menghentikan pekerja-pekerja mereka. Dan hal ini tidak berhenti. Tanggal 17 Agustus ada apa? Ada bendera anak muda, One Piece. Tahu kan artinya apa? Nah, menjadi top trending di medsos dan mendapat tanggapan daripada pemerintah dan juga dari para menteri yang ada. Bagi masyarakat di negara Konoha dikatakan adalah bentuk protes atas ketidakadilan, kebijakan pemerintah yang diambil pada waktu itu. Ini sebagai simbol perlawanan daripada generasi muda. Dan kemudian diikuti oleh demonstrasi pada akhir bulan Agustus. Di Batam aman-aman aja kan. Di Jakarta ya cukup tegang-tegang. Kami tinggal dekat Mabes Polri tapi aman. Tapi tempat itu sempat jalanan-jalanan ditutup ya. Waktu anak saya pulang dari kerja, dia bilang, "Pap, ada yang bakar." Dia bilang, "Tapi aman kita." Karena memang daerah itu sudah diamankan. Pertanyaan saya adalah gini, apakah kita memiliki telinga untuk mendengar? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada pemerintahan Konoha, tetapi kita semua. Apakah kita sebagai orang tua mendengarkan seruan daripada anak-anak kita? Apakah gereja mendengarkan seruan yang ada? Kadang-kadang kita mendengar tapi kita tidak memperhatikan. Nah, apakah tanggapan kita masing-masing? Kita bisa membantah dan mengatakan itu tidak benar. Dan ada seorang wakil menteri yang pada waktu mengatakan kabur aja dulu, dia bilang begini, kabur aja dulu, nggak perlu balik lagi. Gitu. Sekarang menterinya udah ditangkap KPK. Oh, wakil menteri. Dia mengatakan hal ini. Dan kemudian ada yang mengatakan tidak patriotik, tapi ada yang menerima kritik sebagai bentuk untuk mengintrospeksi dan melihat diri sendiri. Sehingga dikatakan dia memohon maaf, mengakui kesalahan dan berjanji akan mengubah. Muncullah tuntutan 17+8, saya tidak usah berbicara karena ini di negara Konoha, bukan di Indonesia. Amin. Nah, apa yang kita sedang hadapi sih di bangsa ini? Sebelum saya masuk ke dalam tahun PayFav. Nah, saya melihat ada kebingungan, ada kekacauan, ada penyesatan baik di medsos maupun informasi yang kita terima yang menyebabkan kebingungan. Masalah demi masalah oleh karena memang ada orang yang memanfaatkan kesempatan, memberikan informasi yang salah sehingga terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahkan di dalam gereja pun kita melihat sekarang ini ada banyak hal-hal yang membuat kita bingung. Yang membuat kita hanya geleng-geleng kepala, kok bisa begitu ya? Ada banyak sinode yang sekarang ini pecah juga. Ada banyak kita melihat ajaran-ajaran yang kita lihat kok bisa begitu ya? Ada kebingungan yang terjadi, apa sih yang terjadi? Nah, Anda ingat pada waktu di kitab Kejadian, manusia itu menjadi sombong, dia ingin mendirikan menara Babel. Pada waktu itu Tuhan mengacaukan bahasanya. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mengacaukan bahasa kita saat ini, tapi iblis pun dapat memakai cara Tuhan. Iblis pun memakai ayat firman untuk dikatakan mencobai Tuhan Yesus. Jadi ada kekacauan yang terjadi, bukan hanya di Indonesia. Di dunia sedang kacau. Kita nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan menaikkan tarif.
Kita nggak ngerti kok seakan-akan dunia menjadi terbelah sekarang. Orang ngomong satu salah, orang ngomong satu salah. Demikian juga di dalam gereja, orang ngomong satu salah. Bahkan dalam rumah tangga, orang tidak mengerti. Bahkan dikatakan istri kita atau suami kita maksudnya nggak begitu, tapi terjadi salah paham. Ini yang saya katakan ada spirit daripada Babel. Ini yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, adanya selalu kalau ada hal-hal yang dikatakan menyerang, dia mengancam, dia menakuti, dia mengintimidasi. Baik di media sosial, saya tuntut kamu, begitu kan? Nah, kemudian untuk mengontrol, untuk membohongi, atau merebut, mengambil, spirit apa sih yang terjadi? Ini yang saya sebut sebagai spirit daripada Isabel. Ingat Raja Ahaz, dia berbohong, dia mengintimidasi, menakut-nakuti. Nah ini yang terjadi, spirit ini yang sedang bekerja pada saat ini. Dan yang terakhir yang kita nggak usah sebut lagi adalah mengenai Tuhan dan mamon, yaitu uang. Segala sesuatu itu ukurannya adalah uang. Flexing yang terjadi, orang memamerkan kekayaan, itu yang menyebabkan kesenjangan yang terjadi. Orang memamerkan kendaraannya, orang memamerkan jamnya. Halo? Yang nilainya bukan 1-2 miliar, belasan miliar. Dan sekarang ini bahkan di dalam gereja pun kita pun juga terhisap dengan seakan-akan kita juga melakukan hal ini. Saya ingin tanya, kalau kita makan di restoran apa yang kita lakukan? Sell apa? Selfie. Artinya kan aku. Kita nggak sadar, tapi kita selfie. Makanan kita selfie, mulai dari makanan. Kemudian diri kita selfie. Kekayaan kita selfie. Waktu pergi kita selfie. Sehingga orang bisa lihat di Instastory atau bisa lihat bagaimana kehidupan kita. Sehingga semuanya ukurannya adalah uang. Halo? Saya ingin gambarkan, inilah keadaan saat ini. Spirit daripada kebingungan, Babel, intimidasi, Isabel, dan semua ukurannya adalah uang. Ya. Nah, bagaimana kita mematahkan spirit-spirit ini? Yang saya katakan hanya satu adalah kasih. Saya tidak akan menjelaskan arti daripada kasih. Tetapi kalau Anda akan mengasihi seseorang ya, Anda akan sabar, Anda akan meskipun ada kebingungan, Anda mencoba untuk meyakinkan, Anda tidak mudah tersinggung. Yang kita bisa kalahkan hanya dengan kasih, sabar aja deh, sabar. Meskipun disalah artikan, sabar aja, rendahkan diri saja. Nah pada waktu Anda mengasihi, Anda tidak akan mengintimidasi, tidak ingin menyakitkan, karena Anda sayang. Nah pada waktu Anda mengasihi, kasih Anda gak bisa diukur dengan uang. Bukan ukuran dengan uang. Tapi karena kita sayang. Kita bisa mematahkan hal-hal ini. Mari kita masuk ke tahun 5786 ya. Dengan cepat saja kita lihat. Nah menurut kalender orang Yahudi, pada tanggal 22 September ini, kita akan mengakhiri tahun 5785 dan akan memasuki tahun 5786 yang disebut sebagai Pei Faf. Pei itu adalah mulut, Faf itu adalah yang disebut kait atau penghubung. Sehingga tahun ini dikatakan tahun koneksi antara sorga dan bumi. Tahun di mana mulut kita akan memegang peranan untuk mengatakan hal-hal ke depan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita doakan, surga itu akan terkoneksi. Nah, kemudian dikatakan this is the year of divine connection and clarity. Tahun koneksi ilahi dan kejelasan. Saya terjemahkan tahun koneksi antara surga dan bumi. Di mana surga bertemu dengan bumi. Akan membawa kejernihan dalam pewahyuan dan pengertian. Bisa katakan amin? Amin ya kau pelan, bisa katakan amin?
Sehingga kita dapat mengalami kesempatan dan terobosan yang baru. Karena a fresh revelation akan Tuhan berikan. Pada saat seakan-akan tidak ada jalan, Tuhan akan bukakan jalan. Bisa katakan amin. Itu adalah arti daripada prophetic. Nah, pada waktu saudara memiliki handphone kita, pada waktu signal itu tidak baik, maka kita tidak bisa mendengar dengan jelas. Tetapi apabila koneksinya baik, kita bisa dapat menerima WA, kita tidak terputus-putus. Dalam arti rohani, penglihatan kita akan menjadi jelas. Pada tahun di mana surga terkonek dengan bumi, kita akan mendengar dengan lebih jelas, kita akan melihat dengan jelas, dan kita akan menerima pewahyuan dengan lebih jelas. Bisa katakan amin. Ini kita akan memasuki tahun ini, bulan September ini. Di tengah-tengah kebingungan, kekacauan, Tuhan memperbaiki komunikasi. Ada tangkap di sini. Di mana hal-hal yang membingungkan akan menjadi tidak bingung lagi. Hal yang tidak kelihatan, yang tidak sepertinya Tuhan akan bukakan. Hal-hal yang tersembunyi Tuhan akan bukakan di tahun ini. Karena terjadi koneksi. Ya. Nah, saya katakan koneksi ilahi ini akan membawa kejernihan. Akan membawa pewahyuan. Level up dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ayat yang diberikan adalah dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Nah, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bisa katakan amin. Ayat di atas menceritakan mengenai sebuah kisah. Para gembala sedang ada di padang Efrata, lalu malaikat datang. Anda bisa bayangkan Anda sedang ada di katakanlah daerah Tamrin City, sedang makan-makan ya, atau sedang lakukan apa, tahu-tahu ada sinar terang, ada malaikat yang datang. Itu kejadiannya. Ya, mereka terkejut. Tentunya setiap daripada kita pada waktu kita melihat sesuatu datang dari surga, kita menjadi takut. Dan kemudian mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan malaikat berkata, jangan takut. Nah, ada kesukaan besar. Ini yang menjadi tema di tahun ini. Temanya adalah tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Nah, dua pesan dari surga yang turun kepada umat manusia pada waktu itu. Dan saya ingin katakan gini, pesan yang sama akan datang juga pada tahun ini. Pada waktu di mana ada ketakutan, ada masalah, ada ketidakserten, tidak ketentuan, tidak tentu keadaan mengenai ekonomi, mengenai politik. Tapi justru di dalam chaos, Tuhan berkata begini, jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Kita akan memasuki waktu-waktu sehingga kita tidak perlu takut karena surga terkoneksi. Yang kedua ada kesukaan besar. Kok gak katakan amin sih? Yang saya katakan ada terobosan baru. Yang saya katakan ada hal-hal yang baru. Kesempatan yang baru. Ya, bisa katakan amin? Nah, aminnya agak keras sedikit. Karena Yesus telah datang pada waktu itu. Demikian juga pada waktu surga terkonek. Nah, firman Tuhan memasuki tahun Peyfaf adalah jangan takut. Artinya gini, jangan takut dengan keadaan situasi dan kondisi saat ini. Dengan deru perang, dengan bencana alam, kejahatan, dengan keadaan ekonomi, politik. Jangan khawatir, jangan panik. Jangan putus asa dengan keadaanmu. Jangan kehilangan pengharapan. Karena dikatakan dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau surga turun dan menyertai kita, siapa lawan kita? Halo? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasi masalah-masalah kita?
Ada lagu bilang begini, berikan tepuk tangan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berapa banyak yang percaya Tuhan akan menyertai kita? Amin. Saudara percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar? Meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kita hidup dalam dunia yang jahat, saya katakan, 1 Yohanes 5 ayat 19, semua itu katakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi, di tengah-tengah kondisi yang saudara pikirkan, Tuhan aku gak sanggup. Tuhan berkata, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Itu janji Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Percayalah, Dia tidak akan membiarkan saudara sendiri. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bisa katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Pada waktu surga terkonek dengan bumi, pada malaikat mengatakan jangan takut. Karena hari ini telah lahir juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat surga terkonek dengan bumi, yang saya katakan, Yohanes 12 ayat 46-47. Aku telah datang dalam dunia sebagai apa? Terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pada waktu surga terkonek dengan bumi, maksud dari Tuhan adalah memberikan keselamatan kepada kita.
Waktu Anda hidup di dalam kegelapan, Anda mengatakan tidak ada pengharapan. Maka Tuhan itu akan membawa terang di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara, pada saat koneksi itu terjadi, harapkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada waktu itu dunia tidak memiliki pengharapan, tapi dia datang untuk memberikan pengharapan. Orang bilang tidak bisa kita diselamatkan, tapi Tuhan memberikan keselamatan. Pintu surga terbuka. Dan saya percaya hal-hal yang tersembunyi Tuhan akan nyatakan. Doa dan jawaban doa akan menjadi penting di tahun ini. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya pada waktu koneksi terjadi, hubungan yang terputus, yang dimana pada waktu itu antara Tuhan dan manusia dipulihkan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan hubungan daripada saudara. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, Tuhan akan pulihkan di tahun ini. Bisa katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Saya katakan Yesus datang untuk menebus kita sehingga kita diberkati. Kedatangannya, tahun ini adalah tahun di mana koneksi terjadi. Galatia 3 ayat 13-14 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin sekali lagi. Kurang keras katakan amin. Saudara tahu berkat Abraham itu apa? Halo? Tahu gak? Anda buka saja Kejadian 12. Saya akan singkatkan untuk Anda. Berarti waktu itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Saya berkata Tuhan akan membuat usaha saudara, keluarga saudara menjadi besar. Bisa katakan amin. Amin ya kalau bisa katakan amin. Saya percaya tahun depan Tuhan akan memberkati setiap daripada saudara. Katakan amin. Nama saudara akan menjadi masyhur. Katakan amin. Bapak Huta Galung akan menjadi masyhur. Aminnya keras dia. Nah, saudara percaya saudara akan menjadi berkat? Justru dalam kekelaman, kita akan menjadi terang. Justru dalam kekelaman, perbuatan kita, bukan kekayaan kita, tapi perbuatan baik kita. Orang akan melihat. Nah, Tuhan juga akan memberkati orang yang memberkati saudara. Katakan amin. Tuhan juga akan jadi musuh bagi orang yang memusuhi saudara. Bisa katakan amin. Amin ya, kok makin pelan sih. Amin. Dan yang saya katakan begini, saudara akan menjadi berkat bagi orang banyak. Bisa katakan amin. El Shaddai, El Shaddai.
3 statement ini. Yang pertama, ini adalah tahun ini kita akan masuk tahun Peifaf, di mana kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bisa katakan amin. Aminnya bisa lebih keras lagi. Apa yang saya ingin katakan, saya katakan gini, hal-hal yang supranatural akan terjadi pada setiap daripada kita. Amin. Tanda-tanda heran akan mengikuti gerejanya atau jemaatnya. Bisa katakan amin. Saya katakan jangan takut. Katakan kiri kanan jangan takut. Yang kedua adalah tahun penyelamatan, tahun pertolongan, tahun pembalikan keadaan, tahun yang membawa kesukaan besar. Karena dia turun pada saat ini, dia datang untuk menyelamatkan kita dan untuk memberkati kita. Katakan amin. Saya katakan pada waktu ada kekacauan, ada kebingungan akan digantikan dengan ketenangan dan kejernihan. Karena kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Bisa katakan amin. Pada waktu ada kegelapan maka ada terang. Kok nggak ada yang amin sih? Dan saya katakan duka cita akan digantikan dengan sukacita. Apa yang saudara telah kehilangan, Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganti ganda. Katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang terakhir, ini adalah tahun di mana kita mendengar suara dari surga dengan jernih. Dan yang saya ingin katakan adalah kita akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru. Bisa katakan amin. Pewahyuan bukan pewahyuan yang lama. Bukan lagi roti yang basi. Tetapi roti yang setiap hari turun dari surga. Sebagaimana orang Israel menerima mana dari surga. Anda akan melihat pengetahuan akan bertambah-tambah. Karena kitab Daniel mengatakan demikian. Dan saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk saudara. Bisa katakan amin. Saya akan bacakan ayat terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Saya katakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Yang melimpah, katakan amin. Yakni langit. Untuk memberikan hujan bagi tanahmu. Pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bisa katakan amin. Tuhan akan mengangkat engkau sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Bisa katakan amin. Yang percaya katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku aja mau apa? Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Katakan sekali lagi, aku percaya. Percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, saya persilakan untuk duduk. Kami atas nama jemaat menyampaikan terima kasih banyak Pastor Charles Yonan. Kami sangat diberkati dengan
pesan Tuhan yang luar biasa, yang memberi kekuatan, pengharapan, semangat yang baru bagi kami. Terima kasih Bapak, diberkati Tuhan, dipakai lebih luar biasa lagi. Amin. Di mana Tuhan utus, di situ terjadi kebangunan rohani. Haleluya. Jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita makan roti dan minum cawan ini, kita perlu mengingat pernyataan Tuhan yang berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Jadi barang siapa makan roti dan minum dari cawan Tuhan dengan tidak layak, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia sesudah makan, mengambil cawan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita makan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih. kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, Buat pengorbanan yang menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, membenarkan kami di hadapan kasih-Nya Bapa. yang mengubah hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku.
bagiku. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Hosana haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kembali kami datang dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau memberikan firman yang memberikan kami kekuatan baru, harapan baru, sukacita yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, memasuki tahun 5786 ini, kami mengalami lawatan Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua itu Tuhan siapkan untuk kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Kami percaya bahwa oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka hidup Kristus, kebangkitan Kristus ada di dalam hidup kami. Segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kutuk maut, tidak ada kutuk kematian, tidak ada kutuk sakit penyakit, tidak ada kutuk kemiskinan, tidak ada kutuk kekalahan. Semua telah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Tuhan, Kau memberikan hidup-Mu di dalam hidup kami. Dan hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup oleh iman kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan. Kami berdoa, biarlah keserupaan dengan Kristus itu semakin hari akan semakin nyata di dalam kehidupan pribadi kami jemaat Tuhan. Sehingga di mana kami berada, orang akan melihat karakter Kristus di dalam pribadi kami dan mereka akan memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Yesus, serta oleh persekutuan, penghiburan, nasihat dan kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau beri persembahan bisa memasukkan dalam kotak